Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Amelia, mahasiswa Administrasi Bisnis kelas C, NPM 202320100789. Hari ini saya mau menjawab soal ujian akhir semester yang membahas tentang resiko-risiko yang ada di lingkungan kantor. Yang pertama, identifikasi potensi risiko di lingkungan kantor. Nah, di lingkungan kantor itu sebenarnya pasti terlihatnya aman-aman aja. Namun, pasti di dalamnya juga ada terdapat risiko-risiko tersendiri. Yang pertama, potensi risiko yang sering terjadi itu yang pertama adalah risiko ergonomis. Itu kayak sakit punggung karena posisi duduk yang terlalu lama atau terlalu lama di depan komputer, seperti itu. Setelah itu yang kedua, resiko kesehatan mental. Itu karena biasanya tekanan deadline atau lingkungan kerja yang toksik, dan juga bisa juga karena overwork gitu. Terus yang ketiga, ada resiko keamanan data dan informasi. Itu karena pencurian data, kebocoran dokumen penting, dan juga serangan cyber. Setelah itu yang keempat, ada resiko fisik, yaitu kabel berserakan seperti lantai licin atau peralatan kantor yang rusak. Setelah itu yang terakhir, ada resiko kebakaran atau bencana yang disebabkan bisa seperti stop kontak yang konslet. Setelah itu ada tumpukan berkas yang mudah terbakar, dan juga bencana yang terjadi saat jam kerja, misalkan gempa atau bencana lainnya, seperti itu. Dan susunan resiko yang paling tinggi ke yang paling rendah itu setiap kantor sebenarnya berbeda-beda tingkatan resikonya. Tapi secara umum ini urutannya yang paling rawan itu yang pertama adalah resiko kesehatan mental. Karena dalam bekerja tuh kesehatan mental juga sangat penting. Setelah itu yang kedua ada resiko keamanan data. Yang ketiga resiko ergonomis, yang sakit punggung tadi, yang sakit pinggang tadi. Setelah itu ada resiko fisik. Setelah itu yang terakhir adalah resiko bencana. Dan yang ketiga, rencana pencegahan risikonya. Pencegahan itu kunci utama agar kita juga nyaman dalam bekerja. Yang pertama itu resiko kesehatan mental. Itu kita bisa mencegahnya dengan membuat sistem kerja yang seimbang atau work-life balance gitu. Setelah itu disediakan juga layanan konseling untuk karyawan-karyawannya. Setelah itu yang terakhir, diciptakan juga budaya kantor yang suportif agar bekerjanya juga merasa aman dan nyaman. Nah, untuk resiko keamanan data itu bisa dengan menerapkan sistem keamanan IT yang mumpuni, dan juga edukasi karyawan soal phishing dan scam yang sedang ramai saat ini, dan juga batasi akses file penting hanya pada yang berkepentingan. Keamanan data ini juga sangat berbahaya ya kalau misalkan terjadi kebocoran. Setelah itu untuk resiko ergonomis, itu cara pencegahannya mungkin bisa disediakan kursi kerja yang ergonomis yang nyaman juga untuk karyawannya, karena pasti lama duduk dan di depan komputer. Setelah itu mengatur pencahayaan atau posisi layar monitor agar matanya tidak sakit gitu. Setelah itu beri jeda mungkin 5-10 menit tiap 1-2 jam dalam bekerja. Nah, setelah itu ada resiko fisik, dan cara pencegahannya itu dengan merapikan kabel di area kerja dan merapikan area kerja juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu pasang rambu-rambu keselamatan di area yang berbahaya, seperti misalkan ada stop kontak, itu mungkin bisa dilabeli seperti itu. Lalu lakukan inspeksi rutin untuk peralatan kantor. Setelah itu yang terakhir ada bencana atau kebakaran. Nah,
Yang pasti cara pencegahannya yang pertama adalah sediakan APAR karena itu sangat penting untuk kantor. Dan ada juga disediakan jalur evakuasi agar kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak menumpuk jadi satu. Setelah itu lakukan simulasi evakuasi rutin. Setelah itu jangan menumpuk kabel dan colokan. Nah, yang keempat, rencana penyelesaian jika resiko terjadi. Kalau misalkan udah kejadian, sudah terjadi, jangan panik dan mungkin bisa diikuti langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama tuh kalau misalkan kesehatan mental itu kita bisa istirahat atau kita bisa konseling sama profesional, sama dokter profesional. Setelah itu evaluasi lagi beban kerja kita, misalkan terlalu berat gitu, dan juga perbaiki juga sistem manajemen kita. Setelah itu mungkin bisa diajak juga tim dan atasan kita untuk berdiskusi. Setelah itu untuk keamanan data, segera isolasi sistem yang kena serangan. Laporkan ke tim IT yang paling penting, dan juga audit sistem dan buat laporan insiden. Setelah itu untuk yang ergonomis itu bisa dengan memperbaiki alat kerja yang sekiranya membuat kita nyaman. Setelah itu beri waktu pemulihan untuk gangguan fisik dan juga sediakan terapi atau fisioterapi jika sudah terlalu parah gitu. Dan juga ada resiko fisik yang pasti tangani luka ringan dengan P3K, dan di kantor juga pasti harus ada tuh kotak P3K. Dan juga perbaiki fasilitas yang rusak dan juga tinjau ulang SOP keselamatan. Terakhir, bencana dan kebakaran itu yang pasti evakuasi ke titik aman atau meeting point, dan juga hubungi pemadam atau pihak terkait, dan juga dokumentasikan kerusakan agar bisa diperbaiki, dan juga evaluasi ulang sistem keselamatan. Nah, jadi memang lingkungan kantor itu punya potensi risiko masing-masing. Setiap kantor tuh pasti berbeda-beda potensi risikonya. Tetapi semua juga bisa diminimalisir dengan perencanaan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab bersama. Sebenarnya nggak ada tempat kerja yang sempurna, tapi kita bisa membuat tempat kerja menjadi lebih aman, sehat, dan produktif. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.